Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan belajar metode nonlinear programming selanjutnya, yaitu Stipes Descent atau Stipes Ascent. Jadi kalau dari namanya berarti kita menentukan berapa jumlah langkah atau nilai angka langkahnya, misalkan 2 langkah, 1 langkah, atau 0,5 langkah. Nah, kemudian untuk descent atau ascent itu menunjukkan arahnya. Jadi kalau descent itu adalah penurunan dan ascent itu adalah kenaikan. Untuk hari ini kita akan belajar ada steepest ascent atau steepest descent pengertiannya. Kemudian ada jarak dan normalisasi. Kemudian ada vektor gradien, algoritma gradien, karena itu menunjukkan steepest atau suatu jarak langkah. Kemudian dalam ilustrasi kontur dan ilustrasi 3D. Kemudian ada contoh soalnya dan yang terakhir adalah latihan pertemuan 9. Nah, Stipes Ascent atau metode Stipes Descent itu digunakan ketika kita ingin menentukan titik minimum atau maksimum suatu fungsi nonlinier tanpa kendala dengan n keubah. Jadi kendalanya tidak ada dan keubahnya ada sebanyak n variabel atau lebih dari satu. Kemudian yang kedua, titik-titik tersebut adalah titik di mana vektor gradien bernilai 0 di segala arah. Jadi baik dia itu positif ataupun negatif, dia akan menuju ke 0. Kemudian dipakai ketika pembuat 0 dari vektor gradien tidak dapat ditentukan secara analitik. Jadi kok biasanya kita gunakan dengan turunan pertama, turunan kedua selesai kita dapatkan titik optimal, maka di sini kita tidak bisa semudah itu mendapatkan nilai pembuat 0. Sehingga kita butuh vektor gradien. Nah, kita perlu tahu dulu kinerja dari Stipes Ascent Descent itu memanfaatkan suatu jarak dan normalisasi. Definisi daripada jarak, given a vector x, jadi kita diberikan suatu vektor x ditulis tebal berarti dia terdiri dari x1, x2 sampai dengan xn, berarti ada banyak titik. Dan dia merupakan elemen of Rn, jadi dia merupakan bilangan real. Bilangan real dengan dimensinya adalah sebesar n. Maka panjang daripada x itu dituliskan dalam norm x, nah double ini ya, double kemudian di dalam x. Norm x sama dengan x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat sampai dengan xn kuadrat dipangkatkan dengan setengah. Nah, setiap vektor berdimensi n mewakili satu arah dalam Rn. Nah, karena x1 ini menunjukkan arah sendiri, x2 menunjukkan arah sendiri, sampai dengan xn itu juga menunjukkan arahnya sendiri. Namun untuk satu arah, terdapat tak hingga vektor yang mewakili arah tersebut. Nah, kalau misalkan arahnya itu pada arah yang sama, misalkan kayak gini, nah kemudian sampai pada tak hingga vektor yang mewakili arah tersebut. Nah, setiap arah dalam ruang dimensi R atau Rn itu dideskripsikan oleh vektor normal. Nah, kita bisa membuat normalisasi daripada X, yaitu X dibagi dengan norm X. Nah, contohnya ada vektor 1,1. Nah, berarti dia, misalkan ini ya, koordinat, kemudian titiknya berada pada 1,1. Berarti titiknya ada di sini. Nah, tujuannya, nah ini ya, vektor 1,1, kemudian 2,2, berarti dituliskan lagi di sini. 2,2 sampai dengan, misalkan di sini adalah 3,3. Nah, vektor ini merepresentasikan tujuan yang sama, yaitu perpindahan sudut positif 45 derajat. Nah, ini titik kedua dan ini adalah titik ketiga. Tentukan vektor normalisasinya.
Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama untuk vektor 1,1 berarti kita diminta untuk mendapatkan normnya dulu, atau panjangnya dulu, lengthnya dulu. Panjangnya adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat pangkat setengah. Berarti 2 pangkat setengah. Sehingga normnya atau normalisasinya adalah X per length X. 1 per 2 pangkat setengah. Nah, kemudian untuk vektor 2,2. Panjangnya adalah 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat pangkat setengah. Berarti 4 tambah 4, 8 pangkat setengah. Nah, dia merupakan 4 dikali 2 pangkat setengah. Sehingga 4-nya kita keluarkan dari, kita akarkan menjadi 2 kali 2 pangkat setengah. Sehingga normalisasinya adalah 2 dikali 2 pangkat setengah. Nah, ini kita bisa uraikan sedemikian sehingga didapatkan hasil yang sederhana, yaitu 1 per 2 pangkat setengah, 1 per 2 pangkat setengah. Nah, ini sama dengan normalisasi dari yang vektor 1,1. Nah, untuk vektor 3,3, panjangnya adalah 3 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat pangkat setengah. Berarti 18 pangkat setengah. Nah, itu juga sama dengan 9 kali 2 pangkat setengah. Akar dari 9 adalah 3, berarti 3 kali 2 pangkat setengah. Kita tuliskan yang sama, dari uraiannya 3 kali 3 kali 2 pangkat setengah. Nah, ini kita sederhanakan sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 2 pangkat setengah. Jadi untuk vektor 1,1, ya arahnya misalkan dia naik, kemudian 2,2 dan 3,3 itu adalah sama-sama memiliki normalisasi sebesar 1 per 2 pangkat setengah. Namun yang membedakan adalah panjangnya. Jadi untuk yang panjang 1,1 di sini dia hanya sebesar 2 pangkat setengah, sedangkan untuk yang 2,2 berarti dia 2 dikali 2 pangkat setengah, dan 3,3 adalah 3 kali 2 pangkat setengah. Selanjutnya adalah vektor gradien. Definisi dari vektor gradien dari fungsi x1 sampai dengan xn itu dituliskan dalam gradien fx. Nah, ini x-nya tebal berarti menunjukkan bahwa x-nya itu berjalan dari 1 sampai dengan n. Sehingga dapat dituliskan gradien fx sama dengan delta fx dibagi dengan diturunkan terhadap delta x1, delta fx diturunkan terhadap delta x2, sampai dengan delta fx diturunkan terhadap delta xn. Nah, vektor gradien ini akan menentukan arah vektor normal. Nah, jika kita bergerak dari satu poin x sejumlah bilangan x, nah ini titik awalnya adalah x, kemudian pergerakan sepanjang s dalam arah yang ditentukan oleh vektor normal D, misalkan arahnya adalah D, maka fx akan naik sebesar s kali skalar gradien vektor normal dan vektor normal. Jadi s kali skalar gradien vektor normal dan vektor normal. Seperti tadi waktu kita ketika titiknya adalah 1,1, maka dia adalah normnya adalah 1 per 2 pangkat setengah. Nah, begitu juga dengan 2 kali 2,2 adalah 2 kalinya dari 2 kali 2 pangkat setengah, dan seterusnya. Berdasarkan vektor gradien, maka kita dapat mengetahui bahwa yang pertama, setiap elemen adalah kemiringan fungsi pada arah masing-masing variabel, karena dia memiliki nilai kemiringan untuk setiap vektor. Kemudian yang kedua adalah setiap elemen adalah turunan parsial terhadap masing-masing variabel. Contoh, tentukan vektor gradien dari fungsi fx sama dengan fx1, f2
dengan X1 kuadrat ditambah dengan X1 X2 ditambah 3X kuadrat. Nah, penyelesaiannya adalah kita membuat gradien fx, delta fx dibagi dengan delta fx1 atau turunan terhadap x1 dan turunan terhadap x2. Nah, untuk turunan terhadap x1 kita dapatkan 2x1 ditambah dengan x2. Kemudian turunan terhadap x2 adalah x1 ditambah dengan 6x2. Nah, vektor gradien pada suatu titik adalah arah kenaikan terbesar atau steepest ascent dari suatu fungsi. Dan sebaliknya adalah arah penurunan terbesar atau steepest descent dari suatu fungsi. Nah, kebetulan pada gambar ini kita punya fungsi fx1, x2. Dia memiliki arah vektor yaitu berupa delta atau gradien fx1, x2, di mana gradien fx1, x2 itu adalah turunan parsial dari delta fx1, x2 terhadap delta x2 dengan arah ini yang berwarna biru yang pertama, dan ada delta fx1, x2 diturunkan terhadap x1 atau turunan parsial terhadap x1. Jadi gradien vektor adalah turunan parsial untuk setiap variabelnya. Lemma 1. Misalkan kita berada pada titik V dan kita akan pindah kepada titik V yang lebih tebal dan miring. Nah, ini berarti ada satu titik dan dia pindah ke titik-titik yang lain yang membentuk vektor yang lebih banyak. Dengan jarak, yaitu distance-nya adalah delta, dan direction atau arahnya, nah ini adalah D besar, karena dia arahnya menjadi banyak. Nah, kemudian kita diketahui nilai delta dan maksimal increase atau kenaikan maksimalnya adalah fx1 sampai dengan xn itu akan terjadi pada direction atau D tebal yang merupakan vektor adalah gradien fx dibagi dengan normalisasi gradien fx. Nah, jika kita bergerak sejauh S dari titik V dan ini fx1 sampai xn naik secepat mungkin, maka kita harus bergerak dalam arah vektor gradien. Arah tadi sudah kita pelajari bahwa bisa menurun, bisa menaik. Nah, karena tergantung dia menuju kemana. Nah, generalnya adalah menuju ke 0,0. Kalau misalkan dia ada di 2 dimensi. Kalau misalkan 3 dimensi berarti 0, 0, 0. Nah, misalkan di sini saya gambarkan ada bidang 3 dimensi ya. Ini X, kemudian Y, dan juga Z. Nah, kemudian misalkan arah vektor ke 0,0 ini, vektor pertama, berarti dia adalah arah turun. Kemudian untuk bidang ini ternyata ada vektor kedua, dia merupakan arah naik. Nah, ini juga arah turun. Nah, berarti tergantung pada tujuan, apakah dia maksimasi atau minimasi, tetapi arah vektornya itu adalah bisa turun atau bisa naik. Nah, ilustrasi pada fungsi dua variabel kita akan tuliskan atau gambarkan dalam dua buah cara. Yang pertama adalah dalam bentuk vektor gradien pada suatu titik mengarah pada kenaikan atau fungsi maksimum, dan sebaliknya adalah vektor gradien pada suatu titik yang mengarah pada penurunan atau fungsi minimum. Contoh 2. Tentukan arah atau posisi sedemikian hingga terjadi kenaikan maksimal pada fungsi fx1, x2, x1 kuadrat plus x2 kuadrat pada vektor 3,4. Nah, kita punya vektor gradien, yaitu gradien fx, delta fx terhadap x1 dan delta fx terhadap x2. Nah, sehingga hasil turunannya adalah 2x1, 2x2. Kemudian titik awalnya sudah ditentukan pada titik 3,4. Sehingga kita bisa mensubstitusi x1 dan x2 dengan nilai 3,4.
Nah, sehingga kita punya vektor gradien pada titik 3,4 adalah 6,8. Selanjutnya kita membutuhkan jarak vektor gradien. Nah, sehingga norm delta F 3,4 adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat pangkat setengah. Nah, ini 36 ditambah dengan 64. Nah, 100, akar 100 adalah 10. Nah, posisi kenaikan yang maksimal adalah D, gradien F3,4 dan norm gradien F3,4. Sehingga 6/8,8/10 atau 0,6 dan 0,8. X-nya pada titik 0,6 dan 0,8. Nah, itu merupakan posisi yang paling maksimal, kenaikan maksimal. Algoritma gradien, steepest, asen maupun descent. Prinsip dasarnya yang pertama adalah pilih titik awal x0 yaitu x1 sampai dengan xn. Kalau tadi misalkan ada 2 titik atau 2 dimensi, berarti ada x1, x2, 3 dimensi ada x1, x2, x3 yaitu 0, 0, 0 dan seterusnya. Yang kedua, tentukan arah apakah dia itu naik atau turun bagi kasus minimum atau maksimum. Nah, ini ada plus minus gradien fxt. Nah, ini kalau kasusnya maksimum kita pakai plus, kasusnya minimum pakai yang minimum. Tentukan besar langkah atau sebesar-besarnya dalam delta, diperoleh f aksen x1 sama dengan 0, di mana fxt sama dengan fxt min 1 plus minus, nah ini nanti memilih sesuai kasusnya, delta gradien fxt min 1, plus jika naik dan minus jika turun. Update titik ke baru untuk yang langkah keempat, xt sama dengan xt min 1 plus minus delta gradien fxt min 1. Yang langkah kelima atau langkah terakhir, berhenti jika kriteria pemberhentian terpenuhi, yaitu norm delta fxt plus 1 mendekati 0 atau 0. Nah, ini merupakan konsep sederhananya, yaitu ikuti arah gradien downhill. Nah, misalkan titik awalnya adalah di merah ini. Nah, karena dia mau mencari titik yang paling minimum, maka dia akan mendapatkan titik-titik jarak yang terbesar. Nah, ini adalah jarak terbesar untuk langkah pertama atau step 1. Sampai pada step terakhir, dia akan mendapatkan hasil yang paling minimum. Contoh 3, selesaikan permasalahan berikut. Minimum Z X1 min 3 kuadrat plus X2 min 2 kuadrat sama dengan Fx1 X2 dengan batasan X1 X2 merupakan himpunan bilangan real. Dimensi kedua. Penyelesaiannya langkah 1, gunakan titik awal X0 yaitu 1,1. Nah, karena di soal tidak ditentukan berapa X0-nya, maka kita bisa menentukan secara sendiri. Langkah kedua adalah menentukan arah turun. Ini berarti gradien Fx adalah turunan terhadap X1 dan X2. Nah, oke, kita turunkan terhadap X1 adalah 2X1 min 3, dan kita turunkan terhadap X2 adalah 2X2 min 2. Selanjutnya adalah gradien fx0. Nah, kita masukkan nilai substitusi x1 x2 dengan x0-nya yaitu 1,1. 2 kali 1 min 3, 2 kali 1 min 2. Hasilnya adalah min 4 dan min 2. Sehingga arah turunnya adalah gradien fx0 min 4, min 2. Langkah ketiga, tentukan besar langkah. Nah, f aksen X1 sama dengan 0. Nah, berarti kita butuh mendapatkan Fx1 sama dengan Fx0. Ini ya, Fx0 dikurangi karena arahnya adalah turun tadi, delta Fx0. F 1,1 dikurangi delta min 4,2. Nah, sehingga persamaannya adalah F1 plus 4 delta dan 1 plus 2 delta. Kita uraikan di sini 1 plus 4 delta min 3 kuadrat. Nah, ini dimasukkan ke dalam
fungsinya, fungsi X1, X2-nya. 1 plus 4 lambda min 3 kuadrat ditambah dengan 1 plus 2 lambda min 2 kuadrat. Nah, ini menjadi min 2 plus 4 lambda kuadrat ditambah dengan min 1 plus 2 lambda kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan, lalu kita cari f aksen atau turunan pertama dari fx1. 2 dikalikan ini ya, turunan pertama tadi ya, dari gradien fx. 2 dikalikan dengan x1-nya 4, dan dikali dengan, ini menjadi 2 dikalikan dengan x1 4 dikali dengan min 2. Nah, turunan daripada yang fx1. Bukan dari yang titik awal ya, bukan dari sini, tetapi dari yang fx1 ini. Nah, ini min 2 plus 4 lambda kuadrat adalah 2 dikalikan dengan 4, yaitu turunan dalamnya dari 4 lambda, min 2 ditambah dengan 4 lambda. Ditambah 2 dikalikan 2 dikali min 1 plus 2 lambda. Nah, ini 2 kali 4 adalah 8, min 2 plus 4 lambda ditambah dengan 4. Nah, ini 2 kali 2 ya. Nah, hasilnya adalah 40 lambda sama dengan 20, sehingga lambda adalah 0,5. Langkah keempat, update titik baru, yaitu xt sama dengan xt min 1 plus 1 minus gradien lambda delta dikalikan dengan gradien fxt min 1. Nah, x1 sama dengan x0 dikurangi dengan lambda delta gradien fx0. Nah, ini 1,1 dikurangi dengan gradien deltanya tadi adalah 0,5. Kemudian delta fx0 adalah min 4, min 2. Sehingga didapatkan nilainya yaitu 3,2. Langkah kelima, berhenti jika kriteria terpenuhi. Oke, kita cek apakah lambda norm gradien fxt plus 1 itu mendekati 0. Norm gradien fx1. Nah, ini 2 dikalikan dengan 3, min 3, 2 kali min 2, min 2. Nah, karena hasilnya 0,0, maka, ini belum selesai ya, harus dicek sampai dengan ke normnya. Normnya adalah 0 plus 1, 0. Nah, 0, akar 0 adalah 0. 0 berhenti atau telah optimum sehingga minimum Z terjadi ketika X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2. Baiklah, sekian untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.